Jadi kalau udah tertulis kalam nafsi ya udah, nggak usah lu simpulkan, oh ini adalah duinatur gitu. Apa itu? Ngapain lu bawa ke sana? Jadi ini apa ya? Adanya edis ini adalah azab dari Allah untuk menegur. Oh, masih di mute. Iya, jadi teman-teman, ini aduh, pasti teman-teman malu-malu banget sih untuk ada nggak sih yang tidak diajarkan oleh orang-orang terdahulu. Karena apa? Orang terdahulu tuh ternyata tuh tidak ada yang mengajarkan ini. Karena nggak ada berarti orang-orang terdahulu, nabi-nabi dahulu yang mengajarkan, utusan-utusan Tuhan yang terdahulu itu untuk mengajarkan ketritunggalan ini. Nggak ada berarti. Kenapa? Keluh lidahnya, nggak bisa jawab, nggak ada data yang keluar. Mana Tritunggal, jejak Tritunggal mana? Nabi-nabi terdahulu mengajarkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus, atau ada Bapa, ada Firman, ada Roh Kudus. Ada seperti itu, ada nggak? Para nabi-nabi orang-orang terdahulu tuh ada nggak yang menjabarkan seperti apa? Beberapa kali match dihindari pertanyaan ini. Ada nggak yang seperti itu? Jadi kalau menurut kita, ini suatu hal yang memang baru diadaptasi. Tritunggal ini baru ada. Karena dan jangan-jangan Yesus sendiri tuh nggak pernah mengajarkan Tritunggal nih. Karena apa? Ini kalian aja tuh nggak bisa. Kalau memang Tritunggal itu memang sudah ada sejak dahulu, di mana? Di mana nabi-nabi yang mengajarkan apa? Berapa kali saya tanya nggak ada jawaban, dan nggak ada yang mau jawab mengenai ini, baik dari Bang Syair, Bang Dominik, nggak ada yang mau jawab ini. Harusnya ini dijawab. Karena apa? Ini penting. Dan ketika misal kalam ladzi dan kalam nafsi, misal saya bilang ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Itu makhluk, ghairu makhluk. Tapi kalau yang sudah menjadi misal yang seperti ini, yang ada tulisan, yang berbentuk kertas, makhluk. As simple as that. Apakah ini Tuhan? Bukan. Apakah ini Allah? Bukan. Nggak ada duinatur di sini, nggak ada. Nggak ada duinatur di sini tuh, nggak ada. Jadi duinatur tuh nggak konsep seperti itu. Lanjut. Ya, jadi sebenarnya Bang Kiryosmoto itu tidak memperhatikan ya terkait Tritunggal. Itu saya sudah jelasin dari awal. Nih, saya ulangi lagi. Ya, Tritunggal kita bisa lihat di dalam Kejadian 1. Ini sudah Tritunggalan. Makanya di dalam Matius 28, ya, apa yang Yesus katakan? Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Putra ini adalah Sang Firman. Roh Kudus ini adalah rohnya Allah. Kemudian apakah nabi-nabi mengajarkan tentang Yesus? Ya, ini di dalam Yohanes, sebab ia telah menulis tentang aku. Di mana ini? Di dalam Kejadian 1 tadi. Terus yang dipermasalahin si Kores dari tadi tuh Yohanes 1. Saya kan sudah kasih dua opsi. Wahyu 21 ayat 7. Aku akan menjadi Allahnya. Yesus berkata, yang belum dijawab tuh yang mana? Tritunggal katanya nggak dijelaskan. Lah itu apa? Dikasih ayat kok. Saya tanya Zuma itu, saya nggak mau lagi. Apa gara-gara itu dari tadi gua ke Bennett nggak tahu. Lu putar deh nanti Kores. Lu putar itu pernyataan Zuma yang dikatakan Allah yang perkasa, Allah yang mulia. Siapakah dia? Ya udah jelas lah Kores, masa gitu aja lu nggak ngerti. Siapakah dia? Itu merujuk kepada siapa? Itu merujuk kepada sosok. Itu Rasulullah. Jadi Nabi Zuma alaihissalam, Nabi Zuma lagi. Ya, Gurunda Zuma kalian itu mengatakan bahwasanya Allah yang perkasa, Allah yang mulia. Siapakah dia?
Ya Muhammad, lu putar dah nanti, lu dengerin sendiri. Gimana jelas-jelas gitu pengakuannya si Juma kok dari tadi. Gua nggak nanya lu setuju apa enggak, gua cuma tanya salah apa benar gitu loh pertanyaan. Kalau salah udah selesai, ya. Gua bisa masuk ke ini yang lain. Gua udah jawab habis pertanyaan kalian. Gak ada pertanyaan kalian yang belum saya jawab. Tritunggal sudah. Musa sudah mengajarkan tentang Yesus. Yesus mengajarkan Tritunggal di dalam Matius 28 ayat 19. Selesai semua pertanyaan kalian. Kok merasa nggak dijawab? Lah itu apa? Dari tadi, dari sebelum kalian tanya lagi sudah gua jelasin Tritunggal di dalam perjanjian lama. Gitu loh. Jawab itu. Ya, apakah Zuma itu salah ketika mengatakan Allah yang perkasa, Allah yang kekal? Siapakah dia? Nabi Muhammad. Itu salah apa benar? Lu putar deh. Nanti lo kalau nggak percaya, lu putar sendiri tuh rekamannya. Lu tinggal searching di TikTok, banyak banget itu. Tadi, ya. Itu pertanyaan Bang Sair. Kata habis sudah saya jawab semua. Musa mengatakan, ya, tentang Yesus, Yohanes 6 ayat 24 tadi. Ya. Pertanyaan, di mana Yesus dikatakan Theos? Wahyu 21 ayat 7. Di mana Tritunggal dalam perjanjian lama? Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Di situ ada firman Allah, roh Allah. Selesai, apalagi? Kok merasa nggak dijawab? Udah dikasih data juga loh. Ya. Justru kalian yang dari tadi itu malu-malu menyentuh Juma. Kalau Edis udah, saya berbeda metode dengan Edis. Penginjilan dia yang dia anggap penginjilan dia, saya berbeda, udah selesai. Apakah pernyataan dia salah? Ya. Ketika ditanya apakah Yesus setara dengan Allah atau Bapa, saya jawab dalam hakikatnya sebagai firman setara. Tapi dalam jangka waktu, saya bacain ya. Merasa nggak dijawab? Sudah saya jawab semua. Kalian hanya mengulang-ulang karena kalian tidak bisa menjawab pertanyaan kita. Nih. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat, yaitu Yesus, kita yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Ya. Itu pertanyaannya udah saya habisin semua, udah saya jawab semua. Coba Bang Sair lanjut Bang. Mungkin diingatin aja mereka buat jawab, dari tadi nggak disentuh soalnya. Nggak disentuh. Oke ya. Tadi Bang Kirios Moto bertritunggal. Kalau standar itu saya balikkan kepada Bang Kirios Moto. Apakah Muhammad mengajarkan kalam lafzi dan kalam nafsi? Apakah Muhammad mengajarkan 20 sifat Allah? Kalau memang diajarkan, tunjukkan datanya. Kalau mau pakai standar itu, tunjukkan data kepada saya. Kalau memang Muhammad mengajarkan kalam nafsi dan kalam lafzi 20 sifat Allah, tunjukkan datanya kalau memang Muhammad mengajarkan hal itu. Ya. Yang kedua, tadi bertanya, ya kan, terkait Tritunggal di perjanjian lama, udah dijelaskan, biar nanti dipikir gak dijawab gitu kan repot gitu. Rumusan Tritunggal dalam Alkitab, ya. Kembali mengenai Tritunggal, dalam Tritunggal digunakan 3 kali ayat 19. Bunyinya, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kata dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dalam tulisan aslinya berbunyi apa? To onoma to patros kai tau uio tau agio peunomatos. Apa penjelasannya di sini? Nih, frase dalam nama pada ayat itu menggunakan kata onoma, ya, yang merupakan kata nama berbentuk tunggal atau beberapa nama. Jadi sekalipun Bapa, Anak dan Roh Kudus disebut ketiganya secara bersama dalam Matius 28 ayat 19, ketiganya ini bukan menunjuk keberapaan, bukan berbicara jumlah, tapi kebagaimanaan. Jeder kawan, selamat datang di kebenaran. Jeder kawan, kalah debat, kalah peta. Nah, apakah masih gak terjawab? Ya jangan ngeles, ya jangan ngeles merasa gak terjawab gitu ya, gitu ya. Pertanyaan saya, tunjukkan dalil dan data bahwasanya Muhammad mengajarkan kalam nafsi dan kalam lafzi. Muhammad mengajarkan 20 sifat Allah, dan ini 2 match gak disentuh sama sekali. Pertanyaan saya, jelaskan apa makna dan maksud dari kata wa inni rasulu nafsi ilaikum.
Tolong dijawab ya. Data, ingat Pakai data. Selama kayak di masjid, kayak dama. Pakai data. Ah. Oke ya. Cek. Ya, jadi ternyata itu bukan Al-Isra ayat 15, tapi itu Ibnu Katsir mengutip surah Al-A'raf ayat 158 di situ. Di situ ada kata kul. Nih. Nih ya, katakanlah. Kul ya ayuhan nas. Ini Rasulullah ilaikum gitu. Jadi ada kata katakanlah di sini. Makanya tadi si syair mabok gitu. Kita disuruh baca Al-Isra ayat 15, tapi nggak nemu-nemu kita. Terus minta suruh jawab, lu mabok, ini namanya melayang-layang di permukaan air. Dengan ejaan bahasa Indonesia dijawabnya juga pasti benar syair. Dari tadi lu bikin pertanyaan bingung kalimatnya gitu. Gimana kita mau jawab benar, lu aja nanya bingung. Terus Bevan udah nyerah ya. Bevan udah kapan? Lu ke situ sekarang syair. Jangan ngendog, lu ke situ sekarang. Sekarang gua jawab Bevan ya. Menanggapin gua. Kenapa Bevan gak mau bawa Gurunda lagi? Karena lu ketahuan Takia Korintus. Di situ terbukti Gurunda nggak ada bilang sesembahanmu itu adalah nabimu itu sendiri, nggak ada tuh. Ini ada rekaman ini. Lalu nggak ada juga Gurunda bilang Allah adalah Muhammad, nggak ada. Ya malu lo, ngapain lu bawa lagi kan gitu. Dan gua nggak akan capek gua bantah-bantahin tiap lu ngomong, karena lu gini, Kristen itu kebiasaan apa yang tertulis nanti diucapnya itu berbeda. Gua nggak tahu rohnya itu kenapa gitu loh. Apa nggak punya ingatan jangka panjang gitu, abis baca langsung lupa gitu, jadi ngarang gitu loh. Langsung dijawab yang mana aja sih gitu, kata Bevan gitu. Makanya kalau misalnya udah kejawab sama kita, lu fokus untuk menjawab gitu loh. Nih yang belum dijawab, apakah Yesus pernah dibilang teos? Apakah Bapa dan Kristus setara atau tidak? Jangan takut digigit sama herdernya Edis. Katakan ya jikalau ya, katakan tidak jikalau tidak. Itu ada 4, belum ditambah Akimoto lagi. Aduh, bonyok kalian. Terus, nah ini yang menarik ini ya. Ini setelah ini ke Akimoto. Si siapa namanya? Si ini bawa Matius 28:18 amanat agung ya. Nah, di sini nih kelalaiannya kawan-kawan Kristen yang sudah jalan 2000 tahun. Perhatikan ya. Matius 28. Sini kalian belajar sama Kores. Sini lihat sini, kalian lihat sini, Matius 28 amanat agung. Belajar ya, belajar. Di sini kan dikatakan begini, karena itulah pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu rumusannya kan adanya di kitab yang baru ada di 2025 tuh, di buku yang lu bawa gitu. Di sini tuh nggak ada Tritunggal. Yang ada apa? Lu disuruh ngebaptis ya, syair sama Bevan, dalam nama Bapa, nama Anak, nama Roh Kudus. Pertanyaan gua sekarang, ini nama Bapa sama Roh Kudus udah ketemu belum? Udah ketemu belum ini nama Bapa sama nama Roh Kudus? Kalau belum ketemu, baptis kalian itu semuanya gagal, gatot. Kudus nggak ketemu, ya ngapain kalian baptis? Ini bukan disuruh ngulang, disuruh pakai nama mereka bertiga. Dan selamat datang di kebenaran. Silahkan Akimoto. Iya, tadi Bevan itu Mas Bevan ini memaksa untuk menjawab adanya ketritunggalan dalam Kejadian 1, 2, dan 3 itu memaksa. Kenapa memaksa? Di sini kita lihat. Jangan apa ya? Kita flip kamera dulu bentar ya. Flip kamera. Bara Elohim et hasamayim veet haaretz. VHRet hayata tuh wa khosek el penei tekop beruah Elohim berhefet el penei hamayim. Mantap Akimoto, Ibraninya beautiful. Sorry motong, muji dulu. Lanjut. Nah, di sini ada kata beruah Elohim. Dari mana? Padahal Yahudi sendiri itu kalau kita lihat nanti dalam Roh Kudus itu nggak ada urusannya. Nah, di sini dikatakan apa? Umar Hefet El Penei Hamayim Veruah Fi
Shel Hakados Baruhu. Jadi ini tentang bukan kemuliaan. Muslim paham nggak kayak gini? Paham? Apa penjelasannya? Al-Baqarah ayat 255. Wasiya kursiyuhus samawati wal ard. Nggak ada urusannya nih. Nah ini kisah kavut. Apa urusannya sama roh Allah tuh apa? Jadi nggak ada nyambungnya. Dan juga tadi membawa Perodentes on mate teusate panta te etne baptizon tes auto esto onoma. Di sini kan bunda kata onoma itu Yunani-nya ngeri banget, hormat dulu more. ya onoma ini tunggal, katanya ini onoma tunggal, iya kan, onoma tunggal. Nah jadi pertanyaan lagi, katanya tuh suruh, nah itu ada PR tuh, siapa nama Bapa dan Roh Kudus, kan gitu ya. Ini ada PR. Nah PR ini nambah lagi. Kenapa nambah lagi? Ini kan si Yesus kan nyuruh tuh kalau untuk baptis itu atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tapi dalam Kisah Para Rasul di sini dikatakan apa? Kisah Para Rasul 2 nomor 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertaubatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini cuma buat karunia doang, tapi namanya kalau mau dibaptis itu pakai Bapa dan Roh Kudus, bilang aja Yesus, kan ini kan dalam bentuk tunggal tadi katanya onoma, Yesus Kristus. Oh, Yesus only dong, gimana ini? Iya lupa, bukan Tritunggal ya. Oke. Ya silakan. Abang apa saya dulu? Lanjutlah saya. Iya, Berikutnya. jadi inilah ya teman-teman, diskusinya nggak maju mereka ya. Dari tadi saya putarin tentang apa pernyataan Zuma. Aduh, ini saya putar ya sekali lagi ya. Ya kalaupun harus korban nih ya, korban nih akun saya ya terserah lah. Supaya Kores nih sadar diri gitu loh. Apa yang dikatakan Zuma? Nanti saya akan bertanya sesuatu nanti setelah ini. Tunggu-tunggu oleh Bani Israel, Yang ditunggu-tunggu Bani Israel. Coba Kores dengerin baik-baik dong. yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa. Yang kemudian yang dikatakan Allah yang perkasa. Ini kalau nggak ngerti lagi, udah balik ke SD dah Kores ya, balik ke SD. Allah yang kekal. Siapakah dia? Allah yang perkasa, Allah yang mulia. Siapakah dia? Masih nggak ngerti nih. Itu sudah pasti bukan Yesus, Itu melainkan sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahiran. yang kita peringati hari kelahirannya. Ya, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum clear lagi? Oh, ini bubar ini. APII dijawab salah. Saya cuma tanya, itu benar apa salah? Jangan jawab, ya itu apa ada, itu benar apa salah? Itu dulu loh. Ya kan? Terus katanya, apakah Yesus setara dengan Bapa? Dalam hakikatnya sebagai firman setara. Dalam hakikatnya sebagai manusia, itu yang saya bawakan tadi Ibrani 2 ayat 9. Yang mana yang belum dijawab? Dah, coba nanti direnungkan ya. Teman-teman nilai apakah Zuma mengatakan bahwasanya Allah yang perkasa, Allah yang mulia, bukan Yesus tapi baginda Rasulullah Muhammad. Katanya Akhia Korintus. Kores. Aduh, kores. Nih, gua bawa ini dah. Hadis abunya Allah dan para malaikat mendoakan. Kenapa nih Allah nih berdoa nih di sini nih? Ya, sesungguhnya Allah dan para malaikat berdoa, ya. Kemudian yang dibawa Bang Sair tadi, tolonglah ya, biar saya sikat sekaligus Bang Sair. Isra ayat 15 di dalam penjelasannya, ya, ini dia mengutip hadis yang ketiga. Ya, hadis yang pertama, hadis yang kedua, hadis yang ketiga. Ya, apa di sini dikatakan, ya? Nih, lalu Allah berfirman kepada Langsung bahasa Arabnya aja. Wa ini Rasulun nafsi ilaikum itu biar dijelaskan nanti.
nggak akan dijelasin bang. Kalau Kalau nggak dijelasin ya nampak. ya di sini dikatakan, lalu Allah berfirman kepada salah satu leher neraka, keluarlah kamu, dan Allah berfirman kepada mereka, sesungguhnya dahulu aku telah mengutus rasul-rasulku kepada hamba-hambaku dari kalangan mereka sendiri, dan sesungguhnya aku, maksudnya Allah, sekarang adalah utusan diriku sendiri. Ini saya jelasin kalau kalian nggak bisa jelasin. Tuh, dari tadi ditanya nggak pernah jawab. Kenapa Allah mengatakan aku ini adalah utusan? Coba nanti, ada nggak perkembangan? Zuma tadi itu gimana? Saya udah jawab tentang pernyataan Edis, saya berbeda metode dengan dia. Makanya kalau dipaksakan, apa semana ada kata pribadi? Bahasa Yunani nggak ada kata pribadi. Kalau ini tidak dipakai diksinya, udah selesai, itu perbedaan di situ. Gereja Timur mengatakan tidak memakai pribadi, tapi hipostasis. Tapi itu berbicara tentang kebagaimanaan Allah. Itu udah clear banget. Kalau nggak pakai kata pribadi nggak masalah. Pakai hipostasis. Gereja Ortodok pakai itu. Ngakunya nggak dijawab. Yang mana yang belum jawab? Udah dijawab semua dari tadi. Ya, di mana Yesus dikatakan Theos? Wahai 78. Ya, kenapa Allah di situ berdoa? Ya, dan Ali Isra ini tadi. Coba fokus ke Ali Isra dulu lah. Ya, kita kasih dua dulu pertanyaan. Ali Rasul, guys. Allah yang mulia, siapakah dia? Yang pasti bukan Yesus, tetapi ya yang kita rayakan kelahirannya Rasulullah. Itu kores. Dari tadi gua cuma tanya apakah pernyataan Zuma itu benar apa salah. Kalau benar ya udah, gua pakai itu terus ke depan. Kalau salah, ya lu harus siap-siap dikeluarkan dari HPI sama Zuma. Aku habisin bang, atau abang mau ada ini? Ya udah, ya saya mau jelaskan ini ya, Kores ya. Ini tafsir Ibnu Katsir. Oke, kita buka ya. Biar kamu jangan ini ya, surat Al-Isra nih ya. Jangan ini, kalau memang nggak bisa jawab ya bilang ini. Wa inni rasulu nafsi ilaikum, jelaskan ini gitu. Ini malah kita yang dituduh kemana-mana, kau yang nggak konsen. Yang saya tanya ya, tafsir Ibnu Katsir terkait surat Al-Isra ayat 15. Wa inni rasulun nafsi ilaikum, apa itu maksudnya? Itu yang pertama. 5 match gak dijawab pertanyaan saya. Kalau Bang Kirismoto memakai standar yang tadi, coba jelaskan dan tunjukkan datanya di mana Muhammad. Yang terkait Bang Dominik tadi ini saya kasih kitab fisiknya, Sahih Sunan Ibnu Majah. Ya, ini Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mendoakan kesejahteraan bagi barisan pertama. Udah. Ini langsung ini aja lah. Ya, entar lagi. Gimana ini? Udah hampir jam 10 soalnya. Oh ya udah, ini Belum bang. belum jam 10 ya. Gimana sih ini? Malah masih ngomong. Ulang lagi lah. Kampret dikenceng. Tunggu. Biar sepakat aja dulu di. Iya, habiskan di jam 10. Atau gimana bang? Ini di weh, ngobrolnya maksudnya diulang dulu. Diulang. Ya udah diulang lah. Diulang lagi. Mau closing statement jam 10 atau langsung ke closing statement sekarang? Ya kalau dijawab sih sebenarnya nggak apa-apa ya kalian menjawab pertanyaan kita dari tadi kalian. Nggak apa-apa lah, biar kita kasih kesempatan menjawab lah. Ya udah, jadi ini gini sekarang konsepnya. Selalu nggak kedengeran, Bevan. Gimana? Jadi gimana? Kita tunggu. Kita nanggapin akhi. Habis itu mereka nanggapin, mereka langsung sambung closing. Jadi mereka dua kali 8 menit. Yuk, kopi ya. Yuk. Ya, gua jawab dulu yang Sunan Ibnu Majah gitu kan. Kalian bawa terjemahannya, tunjukin ke gua di dalam Sunan Ibnu Majah itu tertulis tadauna, bukan yusoluna. Kalau misalnya bener tadauna, baru mendoakan. Ya, gitu aja. Anjing gua kasih PR lu. Harus tertulis tadauna kalau ingin mendoakan, sebagaimana di dalam surah Ibrahim ayat 40, du'ai, berdoa baru. Selamat datang di kebenaran. Gak perlu pakai data gua, pakai ilmu Arab gua pakai. Ya, tunjukin tadauna itu dalam hadisnya bahasa Arabnya, baru gua kalah. Tapi kalau enggak, waduh, Kores jaya selalu, bre. Itu satu. Lalu kemudian yang kedua,
si Bevan ini bikin pertanyaan baru dari data yang sama. Si Syair bertanya, apakah itu perkataan Nabi Muhammad atau perkataan Allah? Gua bawa surah Al-Isra ayat 158. Di sana ada kata kul, artinya Allah mendiktekan kepada Nabi untuk berkata. Jadi perkaranya kami itu menjawab, kalian nggak bisa counter. Kenapa? Karena kami Muslim no counter. Anjay. Ya, jadi itu jawabannya. Ingat-ingat jawabannya nih. Ingat-ingat jawabannya ya. Jawaban untuk Al-Isra 15 tafsir Ibnu Katsir ada di Al-A'raf ayat 158. Itu jawabannya. Counter itu counter. Yang kedua, untuk Sunan Ibnu Majah artinya mengsolawatkan, menang kami. Menang kami kalau yusoluna. Kalau tadauna kalian yang menang gitu. Sesimpel itu, Bre. Anjir, gampang banget. Nah, sekarang baru gue tanggapin lagi kalian. Bevan, jangan takiyah Korintus. Yang gue tanya, iman lo terhadap berkata Tritunggal itu Tuhan punya Tuhan, ya? Itu ya. Nah, ini udah gue jawab berkali-kali. Lu dengerin sendiri perkataan lu ya. Lu dengerin sendiri perkataan lu. Nih, ini perkataan lu. Gua dapat perkataan lu supaya lu nggak takiyah Korintus. Mau dengerin? Dengerin? Siap ya? Dengerin nih. Ini dialog yang tadi nih. Lu dengerin nih perkataan lu sendiri. Masih bilang cuma nggak katakan Allah itu adalah Muhammad. Biar. Beleng-beleng lah. VN-nya gurunya ngomong Allah adalah Muhammad nggak? Hah? Takiyah Korintus lu gua bongkar. Jadi apa yang dibilang yang salah itu Bevan, bukan Gurunda. Kenapa? Karena Gurunda nggak ngomong Allah adalah Muhammad. Yang salah itu Bevan, itu jawaban gua. Ya, yang salah itu Bevan, itu jawaban gua. Lu makan itu jawaban gua ya. Karena apa? Lu bilang Gurunda ngomong di VN Allah adalah Muhammad. Nggak ada itu gua dengerin. Sampai gua ganteng, terus gua bangkit lagi, gua ganteng lagi, nggak ada itu Gurunda ngomong kayak gitu. Ya. Jadi kalau misalnya Gurunda ngomong Allah adalah Muhammad, gua salahin paling pertama. Tapi ternyata kan Bevan yang ngomong. Gua puter lagi ya. Bevan yang ngomong nih. Gua puter lagi nih. Anjir, takiyah Korintus lo Bevan. Lu yang bilang Allah adalah Muhammad, VN-nya nggak ada kayak gitu. Bohong-bohong aja lu kerjaan aja. Gua puter, ini gua puter. Lu bawa lagi VN lu. Gua bawa lagi ini omongan lu. Lu ngomong 2 kali berbeda. Anjing, gua nih ahli dokumentasi, ahli inventaris anjing. Jadi jangan takiyah Korintus sama gua, Bre. Gitu. Gua pegang ini VN lu, omongan lu, gitu ya. Terus berikutnya statement tentang pertanyaannya, sedangkan kami pertanyaannya sama dan nambah. Pertama, apakah Tritunggal itu Tuhan punya Tuhan? Sesuai yang Edis bilang, nggak dijawab. Nggak tahu kenapa nggak berani ya. Apakah pribadi-pribadi Tuhan itu batu sandungan? Sesuai yang Edis bilang, nggak berani juga dijawab. Di mana Yesus dibilang Theos? Udah mau 2 jam nggak lu jawab ini. Bapak Kristus nggak bawa nama Bapak sama namanya Roh Kudus, kalian sesat. Yesus mengajarkannya pakai nama mereka bertiga. Ini yang ketahuan baru namanya Putra, namanya. Sebentar ini ya. Ini kan ya, kan wa ini rasulu nafsi ilaikum. Ini kan ya. Nah, yang dipertanyakan. Jadi penjelasannya adalah langsung aja dihadapkan 4 macam orang kelak di hari kiamat, yaitu anak yang baru lahir lalu mati, orang yang dungu, dan orang yang mati dalam masa dirinya. Ya. Lalu Allah berfirman kepada salah satu leher mereka, keluarlah kamu. Dan Allah berfirman kepada mereka, sesungguhnya dahulu aku telah mengutus rasul-rasulku kepada hamba-hambaku dari kalangan mereka ini, dari kalangan mereka sendiri. Dan sesungguhnya aku sekarang adalah utusan diriku sendiri kepada kalian. Maksudnya ini Allah yang orang yang ditakdirkan celaka. Di sini, wahai Tuhanku, bagaimana kami masuk ke dalam neraka, sedangkan kami menghindar darinya. Sedangkan orang-orang yang telah ditakdirkan berbahagia berjalan terus memenuhi perintahnya dan masuk dengan cepat. Kalian lebih mendustakan dan lebih durhaka terhadap utusan-utusanku. Maka mereka yang berbahagia masuk dalam surga, dan mereka yang ini kan ada nih yang bayi baru lahir meninggal, atau yang orang yang dungu itu tidak menggugurkan kewajiban
beriman dan mentaati Allah. Karena apa? Allah telah memberikan petunjuk, gitu loh. Jadi yang dimaksud ini apa? Wa inni rasulul nafsi ilaikum, bahwa sesungguhnya Allah mengutus rasul-rasul untuk kalangan mereka. Itu udah dijawab ya, Al-Isra 15. Nah sekarang gimana ini Mas? Jawab. Terus yang ro'ala nih kejadian 1 nomor 2 nggak dijawab juga. Ini gimana ceritanya ini? Masa sibuk aja sih sama yang seperti hal kayak gitu? Simpel kan? Tinggal dijawab aja. Ini gimana ini? Silakan. Oke, saya dulu Bang Dominik ya. Tuh. Ini kita 2 match bang, 2 match. Oh gitu. Iya, tanggapan nanti kita langsung closing. Yes. Oke ya, Assalamualaikum. Ya, saya catat ini. Itu maksudnya Allah yang menghakimi. Sudah itu utusan kepada mereka. Ini saya kasih kitab fisiknya ya. Nah, ini kitab fisiknya. Tafsir Ibnu Katsir ya. Kita lihat. Dijebak kon, Kita lihat. dijebak kon. Ya, kita lihat. Dan Allah berfirman kepada mereka, sesungguhnya dahulu aku ini siapa? Merujuk kepada Allah, telah mengutus rasul-rasulku kepada hamba-hambaku dari kalangan mereka. Data Allah Rasul, saudara-saudara, itu poinnya. Itu poinnya. Sini ya. Wa utusan-utusannya. Wa ini sesungguhnya aku. Nih. Wa ini sesungguhnya aku Allah ya. Sekarang adalah utusan, ternyata Allah Rasul, saudara-saudara. Ternyata Allah itu Rasul, makanya nggak dijawab. Ya, Bang Moto ini menafsirkan nggak sesuai dengan teks yang tertulis ini. Masa Allah disebut Rasul, ditafsirkan Allah telah mengutus utusan-utusan kepada mereka. Makanya poin pertanyaan saya itu, wa inni rasulun nafsi ilaikum, sesungguhnya aku kembali kepada Allah adalah Rasul. Aduh, ternyata Allah ini Rasul. Gimana kalau Allah Rasul ini? Ternyata Allah itu Rasul, saudara-saudara ya. Lanjutlah Bang Dominik, lanjut. Dan juga ya, sorry, yang tadi gak dijawab ya, tadi gak dijawab. Tunjukkan kepada saya dalil di mana Muhammad itu mengajarkan kalam lafzi dan kalam nafsi. Yang kedua, di mana Muhammad menjawab Al-Isra ayat 15. Tapi dia tafsirkan sendiri, gak sesuai dengan teks yang tertulis gitu. Apakah ini definisi boleh berbohong dalam 3 hal? Terus sama kita kemarin WordPress, sekarang kena Enggak, gue mau ORG gue kemarin. Iya kan, baliknya itu WordPress. Enggak, itu logo doang. Oke. Lanjut. Iya, tenang. Nanti gua ulang lagi nih waktunya ini. Aduh, Bang Kores. Ini kasihan loh Bang Moto, Bang Kores. 2 kali kena bubuk. Dikirain bahwa Bang Kores makin baik, malahan makin kena bubuk. Ceder kon. Oke. Tadi Kores ya nggak mengakui ya. Teman-teman, siapa yang mengatakan Allah yang perkasa, Allah yang mulia? Bukan Yesus. Yesus, melainkan Dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengatakan Allah yang perkasa adalah baginda, teman-teman? Bevan, kata Kores. Kores nangis di pojokan. Takut banget lo dikeluarin dari APII, mentang-mentang lo dapat ini iuran 19.000 per bulan. Udah jelas-jelas Juma yang ngomong kok. Nih, saya ulangin lagi. Kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa. Allah yang perkasa. Allah apa? Allah yang kekal. Siapakah Dia? Allah yang mulia, siapakah Dia?
itu sudah pasti bukan Yesus, Bukan Yesus, melainkan siapa Juma? melainkan Dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ayam tumbuh gigi, kores nggak lagi disentuh. Apakah yang dikatakan Juma Oke, itu benar? ini bukannya ini, sorry saya potong. Ini bukannya enggak. Tetap 8 menit. Oh. Wah, gua bubukin lo di sini, kores. Abis lo di sini. Ya. Apa itu yusoluna? Kita buka. Masih mau ini? Oke dah Habisin ya, aja, langsung sayang. closing aja. Ya, udah langsung closing ya. Karena udah habis akunnya ini Bang Dominik. Ya. Ya, Oke lah ya teman-teman ya. Terima kasih ya atas diskusinya ya. Terima kasih terlebih saya ucapkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus ya, yang luar biasa bagi kehidupan kita. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara seiman yang sudah mensupport, yang sudah mendukung Komalon. Selamat datang di kebenaran ya, diwakili oleh Bang Kores dan Bang Kerios Moto. Jika ada tutur kata yang tidak berkenan, yang menyakiti, ya saya mewakili Bang Dominik ya selaku pendebat ya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya pintu maaf terbuka buat kesalahan-kesalahan kata yang menyakiti saudara-saudara lintas iman semuanya. Oke, mungkin itu saja ya untuk closing buat saya. Semoga di lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi, berdiskusi lagi dengan tema-tema yang lain ya. Kami sangat menikmati dan sangat senang ya kita bisa berdialektika bersama-sama. Ini hanya perdebatan seperti yang sering saya katakan ya, kita berbeda iman, kita berdebat, tapi setelah itu kita tetap saudara di dalam naungan NKRI. Terima kasih. Belum. Berarti kita tanding lagi ya dulu ya. Oke. Iya, tanding Oke, dulu. Iya. Ini masih waktu kita harus. Enggak, udah langsung close. Si Bevan nggak masuk lagi. Enggak, udah habis akunnya. Waduh, ya wes lah. Oke, Nggak oke. apa, langsung aja. Ya, Himota silakan. Silakan. Enggak, Kores dulu, boleh Kores dulu. Oke ya Ikhwan, perhatikan bagaimana rata sudah Bevan argumentasinya gitu kan, hujatannya, dan juga akun-akunnya habis semua melawan kita. Karena Bevan ketahuan takia Korintus. Untuk komen terhadap syair gua nggak tahu ya. Ketika pertama gua bawain edis sampai habis, syair sedih bre, lemes dia, nggak seperti biasanya, lemes banget dia. Dan Bang Eka sendiri mengiyakan. Kalau gue beneran Edis yang mengatakan Yesus itu punya menuhankan sesuatu gitu. Memang Edis sendiri, kenapa sakit hati? Terimalah kenyataan bahwa memang kekristenan sekarang terbagi dua. Pertama ada Tritunggal, kedua ada Edistarian. Gitu ya. Ini pertama cara ngebubukin Bevan. Mengenai framing, kita counter dengan rekaman omongannya sendiri gitu, rata dia. Nah, lalu berikutnya soal semua pertanyaan dari Al-Isra 15 terjawab dengan tadi Akimoto, sama gua bawain juga surah Al-A'raf ayat 158, enggak dikonter balik, menang kita. Lalu soal kalam nafsi, apakah ini Dwi Natur, gua counter balik gitu. Ngapain lu kasih nama Dwi Natur kalau tertulisnya begitu saja? Ngapain lu main rumus-rumusin, di counter balik nggak bisa gitu. Aturan kan kalian menjelaskan ini harus dikasih nama Dwi Natur karena ini membuat jemaat mengerti ya. Harusnya kan kayak gitu, tapi apa? Terdiam kalian. Karena tahu penamaan-penamaan seperti itu datangnya dari manusia. Jadi ngapain lagi lu bahas gitu loh, sesuatu yang bukan datang dari Tuhan? Ngapain? Lu mengimani manusia beneran? Kan gitu. Lalu kemudian soal pertanyaan mengenai zat dan juga sifat, gua jawab pakai kamus Hans Weher edisi keempat, halaman 303 juga no counter. Selalu no counter, bre. Nggak tahu kenapa. Ya memang inilah ke overpowernya Islam ketika dalam diskusi gitu, menjawab langsung tak gitu, di counter balik nggak akan bisa Kristen. Dan ini perhatikan nilai merah untuk kawan-kawan Kristen, ada 5 pertanyaan dari Kores yang nggak bisa dijawab. Pertama, Tritunggal itu Tuhan punya Tuhan nggak sesuai perkataan Edis, nggak bisa dijawab. Pribadi-pribadi Tuhan itu adalah batu sandungan nggak dalam penginjilan kepada Islam, nggak bisa dijawab juga. Di mana Yesus dibilang Theos, nggak bisa dijawab. Bapak Kristus setara nggak bisa dijawab, takut digigit Herbert Edis mungkin. Lalu kemudian siapa nama Bapak diterjemahkan firman adalah Allah, nggak bisa dijawab juga. Buset runtuh iman lu bre. Kalau semua pertanyaan Islam nggak ada satupun yang bisa lu jawab, runtuh iman lu.
Jadi selamat datang di kebenaran, jangan terguncang, inilah kenyataannya. Kalau dalam dialog, Islamlah yang bisa menjawab, kekristenan oleng. Kenapa? Karena konsep ketuhanannya 2000 tahun belum kelar, seperti yang diperlihatkan antara Bevan dan juga Syair Berdarah melawan Edis TV. Thank you semuanya, silahkan Akimoto. Iya, terima kasih. Nah, itulah kalau orang-orang yang mencoba menjebak-jebak, tapi sayang jebakannya itu nggak kena rupa-rupanya. Loh, Allah ini pernah jadi Rasul. Di sini dikatakan apa? Wa ini Rasulun nafsi ilaikum. Kecuali nafsnya itu hilang. Nih, nggak pakai ginian. Bilang apa? Wa ini Rasul ilaikum. Baru jabatan Allah itu jadi Rasul. Ini ada nafsnya nih. Ini ada nafsnya nih. Dar, selamat datang di kebenaran. Arabi kan? Bisa Arabi kan? Itu ada kata ada kata apa? Ada kata nafs, gitu kan? Kecuali nafsnya hilang. Coba berkata apa? Wa ini Rasul ilaikum. Aku jadi Rasul buat, aku ada seorang Rasul jabatannya buat kalian semua. Tapi ada kata nafs. Gimana ini? Nah, terus satu lagi. Tadi dibilang sama Bang Bevan bahwa kau harus takut jawab. Terus Moto takut jawab. Karena apa? Kalau salah jawab blunder nanti api bubar. Kalian salah jawab Tritunggal bubar. Kita salah jawab, organisasi kelar, iman masih pada tetap. Siapa nama Tuhannya? Ya Allah. Di mana kiblatnya masih tetap. Apa kita? Iya. Jadi gimana ya? Kalau kalian berhadapan, ini kan ketua kalian, ini ketua kalian lupa kalian berhadapan dengan siapa? Yesus kalian. Bubar pun nggak masalah. Imannya masih tetap Islam. Iya, aman. Tauhidnya masih kan? Jawab gimana Akimoto? Bubar denomnya Tritunggal bubar. Karena paling tinggi viewer. Edis naik lagi Edis. Nah itu makanya kalian tuh apa ya, berhati-hati banget karena kalian tahu rasanya selesai sudah. Kita salah jawab, satu gereja bubar ini. Tritunggal bisa kelar ini. Urusan kami dengan orang banyak ini. Itu mana roh Allah tuh mana? Mana roh Allahnya mana? Kok nggak ada? Kok ngomong lagi tafsiran? Mana? Jadi gitu teman-teman. Tapi anyway, terima kasih banyak buat teman-teman Kristen. Mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang benar dan yang tidak berkenan juga. Ya bukan ya. Maaf bila ada kata-kata kami yang salah gitu ya. Jadi terima kasih banyak semuanya. Thank you buat yang diskusi yang enak ini gitu. Iya, Terima kasih banyak. Bang Sair, thank you ya. Salam buat Saya ya. thank you, sorry kalau salah kata. Thank you ya. Kami mengasihimu. Oke, sama-sama. Ya, Oke. Thank you. Yuk. Terima kasih. Epic momen kawanku, closing statement yang indah dari Kyrios Moto Maverick. Keren. Siap, mantap. Aduh, gua kalau ini teman-teman mesti tahu kalau orangnya tandem sama Kores, kalau gironya gak terbakar bohong. Nampol banget, Ibraninya dibacain ngeri bre. Lalu kemudian Yunani juga dilahap juga, bahasa Arab awau. Macam si Yosef kemarin, oh kalau di Yunani nggak ada A sama E katanya, lu kira Sunda Yunani ini satu plangnya apa? Mantap Akimoto. Ya Ikhwan ya, jadi kalian ini gue perkenalkan untuk yang belum tahu Kyrios Moto. Beliau jarang tampil, tapi di belakang beliau giat belajar dan memproduksi generasi-generasi terbaru. Beliau yang paling depan untuk bagian itu gitu. Dan inilah dia gitu. Dan beliau ini tandem gua dari zaman Zoom. Mantap sebetulnya bre. Mantap Akimoto, keren. Mantap Kores. Salut. Aduh, saya tuh kalau sama Kores itu ini didikan saya pun termasuk orang yang mengambil ilmu banyak dari Kores ini teman-teman. Terus terang. Jadi Kores ini buat teman-teman, saya tuh tandem sama dia itu, saya belajar sama dia. Bukan berarti saya tuh sama dia itu gimana, tapi ini saya tuh lagi belajar. Dan Kores ini Masya Allah, semoga Allah jaga ilmunya jadi bagus, keren. Lu buka YouTube lu, dia kebuka tadi. Oh gitu. Oh. Pas kebuka pas lagi flip kamera kan. Oh gitu. Kacamata Iya. anjir, lu bayangin. Pengamen
si Bevan mungkin emosi ya karena gua bawain edis terus kan gitu ya, sehingga dia bawanya nggak nyambung ketika Gurunda bawa saya 9 nomor 6 gitu ke counter akhirnya dia nyimpulin untuk menguatkan framingnya, kena counter juga karena gua punya rekaman kan itu. Lemes, dia minta tolonglah Kores lah, nggak usah dibawa-bawa lah opini gosip-gosip orang, kita dialog yang dialektika aja katanya. Nggak akan gua tolongin anjing, gua benamin lu di situ anjing. Minta tolong ke musuh ya, nggak akan gua kasih. Ya udah, coba gua cari dulu. Lu cari dulu, ada. Coba masa aku buka. Nggak apa-apa lah, syair ya. Mau tembak sama Muslim. Pas apa? Pas di mana? Pas kapan? Dia di pelintir. Oh, bukan. Pernah jadi Rasul apa? Apa? Tadi saya jawab Al-Sur 15 tafsir. Pas Akimoto lagi jawab berarti. Pas kita jawab, lagi bagian jawab, ngomong. dia tanggapan. Kita kan jawab nih. Coba ntar kita lihat ya. Kita jawab terus dia sama dia itu ditanggapi. Wah, berarti Allah tuh pernah jadi Rasul, statusnya kena jebakan, jederkon gitu ya. Kalau Bawa ini belum? Setelah Akimoto balik kamera bukan? Bawain tafsir Ibnu Katsir. iya kayaknya pas balik tafsir Ibnu Katsir. Oh gitu, oke. Allah. Dia pas balikin kamera ke depan atau ke belakang? Ke Closingnya. Dijawab ya. Tunggu. pas bagian Awal closing ya katanya ya, pas yang mau ambil buku fisik sebelum dia tanggapi. Sebelum ngomong jebakan, sebelum closing. Berarti pas dia mau ngomong gitu ya, tunggu ya. Nah, gua kira di bawah tuh udah punya dari dulu, ternyata baru kebuka sekarang gitu maksudnya. Udah mah lemes dibawain edis, mukanya kebuka lagi, sial banget dialog dia. apa sih, Awal closing kena. tiga terakhir. Iya, nanya kena jawab mulu, ditanya nggak bisa counter anjir. YouTube Bang Kores apa namanya? Triun Slayer Comment Center 2. Tuh, TCC Triun Slayer Comment Center 2. Iya, yang 2. Sebelum Bevan kabur, oke, sebelum Bevan kabur siap. Saya ketik. Aduh, nyarinya pakai waktu Ikhwan. Besok aja ya, nanti gua kasih lihat. Enggak, lu inget gak lu lagi main handphone begini? Itu menit ke Ya. berapa tuh? Nah itu. Oh, pas di situ. Oke. Nah. Oke. Oh, ini pas gue ngeliatin rekaman si Bevan pertama. Gondok dia. Anjing direkam apa sih? Langsung begini, iya. Tapi sempat gitu. dia lihat mukanya dia enggak. Langsung enggak lama begitu. Oh, siap. Mau balik depan ya? Pas dia mau balik depan ya? Iya, pas dia mau balik ke depan. Oh, berarti ininya lagi apa? Pas dia tanggapan. Iya, pas ini tafsir Ibnu Katsir. Oh, oke, siap, ngerti gua. Jadi gue jawab Ini dapat. tafsir Ibnu Katsir, terus dia kan nanggepin tuh. Nah, Oh, baru dia langsung nanggep ya. Ini kayaknya bentar lagi nih, dapat nih. Sabar ya. 7 Akimoto rokok apa udah berapa tahun? 4 3 anjing bener. Anjing bener ada kocak kaget dia, lucu. Iya kan, ada kan? Iya. Spill. Aduh, gak paus. Tunggu bentar. Nih, dapat. Ini ya. Nih. Gini doang. Ada tapi jelas muka kan? Kayaknya Jelas mukanya cabi-cabi gitu. Nih. Ini ya? Iya. Ayo Mas Air.
Ayo lo.